Dalam beberapa bulan lalu, kita telah mengulas anime-anime yang sukses menjual mainan lewat serialnya. Dan tentu saja, jumlah serial tersebut memang sangat banyak. Oleh sebab itu, mari kita buat part kedua dari episode tersebut. Intinya, serial anime yang kita maksud memang memiliki merchandise mainan yang dijual dan sangat laku di pasaran. Kurang lebih sama seperti tokusatsu yang memperdagangkan item-item yang kita saksikan di serialnya. Dan serial anime berikut ini sukses membuat sebagian penonton anak-anak merengek untuk dibelikan mainannya. Bahkan bagi kolektor dewasa, mainan tersebut menjadi sebuah harta karun yang mereka incar. Dan jika anime favoritmu tidak ada dalam list kali ini, mungkin simak dulu episode part pertamanya. Siapa tahu sudah pernah kita ulas sebelumnya. Dan langsung saja kita simak 7 anime yang sukses menjual mainan bagian kedua versi Tokufex Indonesia. Scan to Go. Ya, ini mungkin hampir sama seperti produk Bakuso Kyodai Let's Go pada list kita tempo hari. Sebab merchandise produksinya masih dalam satu kategori, yakni mobil balap seri Mini 4WD. Tapi nampaknya, serial anime yang dirilis pada tahun 2010 ini lebih futuristik dalam penyajiannya. Sebab mobil Scan to Go memang berkonsep mobil mini yang dapat di-scan menggunakan kartu khusus untuk dapat melaju di arena balap. Bahkan serial animenya juga berbeda jauh dengan Let's Go atau serial bergenre serupa lainnya. Sebab Scan to Go berlatar pada dunia futuristik, di mana seluruh penduduk alam semesta ikut serta dalam sebuah kompetisi balapan Scan to Go. Bahkan arena balapannya juga sangat rumit dan menantang, bahkan nyaris tidak masuk akal dibandingkan dengan seri Mini 4WD sebelum-sebelumnya. Ya maklum, sebab Scan to Go lebih menonjolkan konsep fantasi dan juga fiksi ilmiah. Jadi tidak berlatar di dunia nyata yang lebih realistis. Serial ini juga pernah tayang di Indosiar sekitar 10 tahun yang lalu. Walaupun euforia permainannya juga tidak seheboh Tamiya Mini 4WD yang pernah populer di era 90-an dan juga awal 2000-an sebelumnya. Namun di dataran Amerika dan Eropa, mainan Scan to Go cukup laris di pasaran. Walaupun sayang sekali, hingar-bingar serial ini tidak bertahan begitu lama, sehingga penjualannya pun dihentikan begitu saja pada tahun 2013. Gundam franchise. Bicara soal merchandise, mungkin Gundam adalah salah satu superior yang melintasi berbagai macam zaman. Gundam sendiri merupakan anime yang bergenre mecha atau robot raksasa yang sejak akhir 70-an telah populer dan bertransformasi menjadi ikon tokoh fiktif negara Jepang. Di samping Godzilla dan juga Ultraman tentunya. Bahkan hingga kini, Gundam telah menghasilkan lebih dari 50 series, movie, manga, dan juga berbagai macam media lainnya. Dan produk yang dihasilkan dari serial Gundam tentu saja adalah robot-robotannya. Mulai dari Gunpla atau mainan plastik yang dapat dirakit sendiri. Tidak ketinggalan Robot Spirits dan juga SH Figures yang harganya sangat fantastis. Namun karena Gundam adalah serial lama, maka fans dan kolektornya juga cenderung berusia dewasa dan mampu membeli dan mengkoleksi produk mainannya sendiri. Pada bulan Maret 2020, waralaba ini telah dimiliki sepenuhnya oleh Bandai Namco Jepang melalui anak perusahaannya yang bernama Sotsu dan Sunrise. Bahkan franchise Gundam telah meraup lebih dari 5 miliar US dollar dalam penjualan retail sejak tahun 2000. Bahkan pada tahun 2022, pendapatan tahunan waralaba Gundam mencapai 101,7 miliar yen atau sekitar 11 triliun rupiah per tahunnya, menjadikan Gundam sebagai salah satu franchise terkaya di dunia. Medabots. Dan bicara soal robot-robotan, franchise ini juga tidak mau kalah dengan Gundam. Medabots atau di Jepang memiliki judul asli sebagai Megarots adalah serial anime produksi TV Tokyo dan juga Nihon Ed System sejak tahun 1999 hingga tahun 2000 dan menghasilkan episode sebanyak 52. Dilanjutkan dengan season kedua yang berjudul Medabot Spirits sebanyak 39 episode di tahun 2001. Serial ini juga pernah tayang di salah satu stasiun TV Indonesia beberapa tahun setelah premiernya di Jepang. Animenya berkisah tentang popularitas permainan robotik bernama Medabots yang dapat bertarung satu sama lain. Dan seorang siswa SD bernama Iki Tenryo juga sangat tertarik dengan permainan tersebut, meskipun ia adalah satu-satunya anak yang tidak memiliki Medabot sendiri.
Tapi suatu ketika, ia menemukan medal misterius, lalu mengumpulkan semua uangnya untuk bisa membeli Medabots jenis lama yang disebut sebagai Metabi. Namun tidak disangka, ternyata Metabi sangat keras kepala dan sulit untuk diajak bekerja sama. Namun seiring waktu berjalan, mereka bisa membangun partnership yang baik dan menjadi top ranking dalam kompetisi Medabots. Mainan Medabots sendiri dirilis oleh Hasbro untuk dataran Amerika Utara. Dan siapa sangka, robot-robotan mini ini produksinya sangat laris di pasaran, bahkan nyaris sejajar dengan produk-produk Hasbro lainnya pada saat itu. Sebut saja Transformer misalnya. Tidak hanya itu, bahkan Medabots juga sukses melahirkan berbagai macam video game yang tersebar di berbagai macam konsol seperti Game Boy, Game Boy Color, Nintendo 3DS, dan juga Nintendo Switch. Duel Masters ini juga merupakan anime dari manga yang sangat populer di Jepang. Duel Masters merupakan serial fantasi karya Shigenobu Matsumoto yang telah dipublish sejak tahun 1999 bahkan sampai dengan saat ini. Sedangkan animenya disiarkan pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 pada season keduanya. Hampir mirip-mirip dengan Yu-Gi-Oh atau sejenisnya, sebab Duel Masters berkisah atau berpusat tentang permainan kartu-kartu monster. Dilambangkan dengan 5 peradaban yang terdiri dari api, air, cahaya, kegelapan, dan juga alam. Permainannya pun cukup sederhana, di mana para pemain hanya perlu menghancurkan perisai milik lawan yang berjumlah 5 buah. Tentunya dengan strategi-strategi khusus yang dimiliki oleh kartu-kartu yang ada. Ya mirip-mirip Yu-Gi-Oh sih, hanya saja berbeda beberapa detail khusus pada permainannya. Kartu-kartu atau trading card-nya dirilis oleh Takara Tomy di Jepang. Sementara untuk versi Amerika Serikat, Duel Masters dirilis oleh Hasbro. Rilisannya juga tidak ada bedanya, terkecuali dari segi bahasa semata. Namun pada Desember 2006, set bahasa Inggris Duel Masters dihentikan oleh Wizard of the Coast karena penjualannya yang menurun drastis. Dan meskipun pernah merilis ulang dengan judul Kaijudo Rise of the Duel Masters, pada akhirnya Hasbro menghentikan produksinya secara permanen pada tahun 2014 untuk pasaran Amerika Serikat, menjadikan Duel Masters sebagai mainan yang sudah langka pada saat ini. Yokai Watch berbeda lagi dengan yang satu ini, sebab Yokai Watch merupakan anime yang dibuat berdasarkan dari video game dengan judul serupa pada tahun 2014 yang diproduksi oleh Level 5 sebagai game developernya, membuatnya menjadi franchise yang paling muda di antara anime lain pada list kali ini. Di Indonesia sendiri, Yokai Watch pernah tayang di Indosiar pada tahun 2016 dan juga di RTV sejak tahun 2021. Konsepnya mungkin hampir sama seperti Pokemon. Bedanya di sini, monster-monsternya adalah hantu dalam mitologi Jepang yang disebut sebagai yokai. Berpusat pada tokoh utama yang bernama Keita Amano, seorang anak yang memiliki item yang disebut sebagai Yokai Watch, yakni sebuah jam tangan ajaib yang memungkinkannya untuk melihat, berteman, dan memanggil yokai-yokai yang ada. Serial animenya juga mendapat popularitas yang luar biasa di Jepang, terutama pada season keduanya, yakni Yokai Watch 2, karena berhasil menggait penonton dari berbagai usia sebab penulisan cerita yang kreatif dan juga humor yang segar. Selain popularitas anime dan video gamenya yang sangat mendunia, Yokai Watch juga menjual berbagai merchandise sesuai dengan apa yang kamu saksikan di seriesnya, yakni jam tangan Yokai Watch dan juga collectible item Yokai Medal, yang meraih kesuksesan secara komersial di seluruh dunia, menjadikan Yokai Watch sebagai gelombang baru dalam pop culture modern Jepang. Zoids ini juga pernah menjadi tontonan masa kecil anak-anak 90-an dan 2000-an awal, sebab Zoids adalah anime bergenre mecha pada tahun 1999 yang diproduksi oleh Sebak berdasarkan dari mainan produksi Takara Tomy yang berwujud robot-robot hewan. Zoids sendiri telah menghasilkan 6 season anime bahkan sampai pada tahun 2018, membuatnya punya lifespan yang lumayan panjang, hampir 20 tahun lamanya. Berkisah pada tokoh utama yang bernama Bang Fryhead atau Van Fly High dalam versi dubbing bahasa Inggris, yang bertemu dengan seorang gadis amnesia yang bernama Fiona dan juga organoidnya yang disebut sebagai Zeke. Seiring perkembangan serinya, Van bertemu dengan berbagai lawan dan akhirnya membantu Fiona dalam pencariannya untuk mendapatkan kembali ingatannya.
Dan pencarian mereka pun membawa mereka ke tengah perang yang tengah berlangsung antara dua kubu, yakni Republik Helik yang melawan Kekaisaran Gailos. Tentu saja dengan sajian pertempuran robot-robot berwujud hewan yang dipiloti oleh manusia. Tentunya karena ini adalah anime berbasis mainan, maka Takara Tomy merilis sejumlah lini model Zoids yang berbeda selama bertahun-tahun terakhir, baik di Jepang maupun di negara lain dengan lebih dari 200 series sepanjang masa produksinya. Membuat Zoids termasuk pesaing yang cukup intens untuk Gundam franchise, walaupun belum pernah sejajar secara kesuksesan. Namun Zoids tetap punya pasarnya sendiri dengan penggemar abadi hingga saat ini. Super Yoyo. Dan yang terakhir untuk episode kali ini adalah anime dengan konsep paling realistis dalam list kali ini. Apalagi kalau bukan Chosoku Spinner atau Super Yoyo untuk versi internasionalnya. Anime ini diproduksi oleh Sebek berdasarkan manga karangan Takashi Hashiguchi pada tahun 1998, setahun setelah manganya rilis di Jepang. Dan sesuai judulnya, anime ini berkisah tentang permainan yoyo dan juga kompetisinya. Kisahnya berpusat pada Shunichi Domoto yang seorang anak kelas 5 SD, di mana ia terobsesi untuk berlatih keras untuk menjadi atlet yoyo profesional karena kekalahannya sebelumnya oleh para pembuli di sekolahnya. Hal itu membuat Shunichi harus mempelajari trik-trik baru dalam permainan yoyonya dan membuatnya bertemu dengan kawan-kawan baru yang juga berbakat dalam hal serupa, serta menghantarkannya untuk mengikuti kompetisi yoyo profesional dalam perjalanan kisahnya. Mainan yoyo dari serial ini diproduksi oleh Bandai dengan berbagai macam model dan warna yang unik-unik, bahkan membebaskan pemainnya untuk melakukan customize sesuka hati jika memiliki yoyonya di rumah. Dan inti permainannya adalah menghasilkan trik dan pertunjukan permainan yoyo agar menarik untuk dilihat. Tentunya meskipun euforia yoyo mungkin telah berakhir, namun kompetisi seperti ini kadang masih dipertandingkan di beberapa negara, bahkan menghasilkan berbagai macam atlet profesional dan menghasilkan jutaan dolar sebagai hadiahnya. Gimana? Tertarik main yoyo? Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokuvex Indonesia.